Terus ini Mister, kalau tadi kan bacaannya ada 4 paragraf paling banyak ya. Itu Ya, kira-kira biasanya itu paling banyak itu berapa paragraf, Mas? paling banyak kalau yang sudah sih sekitar 4 paragraf, 4-5 lah. Nggak sampai 6 paragraf itu enggak. Hmm. Jadi biasanya kalau di apa itu dituliskan di Microsoft Word itu biasanya 1 halaman, Bu. Kalau untuk tesnya sendiri sih nanti satu soal apa itu dibikin sat- 1 halaman itu satu soal, Bu. Jadi kan nanti ada reading dulu. Nah, kalau udah itu nanti kan kalau menggunakan tes online itu tinggal di scroll sampai bawah dulu. Habis itu diklik next. Nanti diklik next muncul pertanyaan nomor 1. Nah, sebelah kirinya itu bacaannya. Jadi enggak scroll ke atas ke bawah enggak. Jadi udah berdampingan itu. Oh, Yang baca kiri reading bacaannya ya kehilang? bacaannya. Bacanya enggak hilang. Jadi kita masih Oh, tetap bisa mantau pertanyaan dan apa itu readingnya. bacaannya. Iya. Jadi Hmm. bukan apa readingnya di atas, nanti bawahnya itu ada pertanyaannya enggak. Jadi kanan kiri itu, Bu. Yang kiri readingnya, yang kanan satu pertanyaan. Mm-mm. Oke, selanjutnya ini tadi yaitu eh, luau. Jadi luau itu termasuk fish ya, dia adalah dansa. Karena dari penjelasan di sini nih, selesai itu untuk yang materi indirectly, karena indirectly memang kita harus tahu maksudnya. Selanjutnya pronoun reference. Kalau materi pronoun reference kita sudah pelajari di materi written expression yang grammar kemarin. Itu kan kita diminta untuk mencocokkan tuh it itu gantikan siapa. Kalau di reading juga ada materi seperti ini. Pertanyaannya, the pronoun misalkan it pada baris keberapa itu mengacu kemana, gantikin siapa. Untuk soal reading bacaan kan sudah ada nomornya, jadi tinggal lihat aja nomor yang sebelah kiri, misalkan ada nomor 5. Kalau di soal itu ditanyakan di baris keberapa, misalkan 6 ya tinggal cari nomor 5, yang sebelah kiri tinggal nambah 1. Jadi nggak perlu ngitung karena sudah dikasih nomor-nomor kunci 5, 10, 15 gitu. Terus bagaimana cara mengerjakan soal untuk pronoun reference? Jadi pronoun reference ini juga termasuk soal yang mudah. Jadi misalkan ya betul. Untuk cara pengerjaannya yang pertama adalah tentu saja kita cari pronoun tersebut di dalam teks. Selain itu, selain itu kita juga harus mengidentifikasi dulu ya. Misalkan yang ditanyakan itu adalah it, kita analisa dulu. It ini kira-kira pronoun untuk menggantikan apa? Orang atau benda. Nah, nanti dicatat nih, orang atau benda. Oh, orang, oh itu benda kalau it. Terus yang kedua, berapa jumlahnya? Tunggal atau jamak? Oh, kalau it itu kan tunggal. Berarti kita bisa simpulkan nanti kata benda yang menjadi jawaban itu harus adalah benda atau bukan orang dan jumlahnya 1. Terus kita cek di pilihan ganda, ada enggak pilihan ganda yang menyebutkan benda yang jumlahnya 1. Kalau ada benda yang menyebutkan jumlah banyak, ya kita eliminasi karena enggak cocok. Atau menyebutkan orang juga harus dieliminasi. Kenapa? Karena it kan untuk menggantiin bukan orang. Kita bisa identifikasi dulu untuk bisa menyimpulkan pronoun tersebut menggantikan jenis benda yang mana. Jumlahnya berapa. Eliminasi pilihan ganda yang tidak tepat. Selanjutnya kita cari untuk pronoun tersebut di dalam teks. Kalau sudah ketemu, karena namanya menggantikan, berarti posisi yang digantikan bendanya harus sebelumnya, bukan setelahnya.
namanya pengganti ya harus sebelumnya itu yang harus diganti, bukan setelahnya, Mas. Setelahnya diganti. Kalau misalkan sebelumnya itu, kalau pronoun itu masih dalam satu kalimat, maunya dalam satu kalimat itu pronounnya berada di objek, ya tinggal baca kalimat tersebut di dalam satu kalimat itu. Dan kata benda itu kalau dalam kalimat kan adanya cuma di subjek sama di objek, jadi fokus saja di kalimat sebelumnya, fokus pada subjek maupun objeknya. Terus lihat pilihan gandanya mana yang tepat. Kita lihat di sini the pronoun they in line 3 refers to, baris ketiga ini adalah they. Kalau jawabannya setelahnya they berarti kita harus eliminasi, karena kalau yang menggantikan yang sebelumnya harus yang jadi jawabannya bukan setelahnya. Yang A itu ada business days. Nah, business days berada di mana ini? Kita lihat apakah sebelumnya atau bukan. Nah, ini ternyata di sini nih business days. Ya. Kita cari dulu ini they berada di kalimat ini. Jawabannya itu berada sebelumnya. Di sini ini kalimat yang sebelumnya. Nah, sebuah benda itu kalau nggak berada di subjek, ya berada di objek. Tinggal kita lihat di pilihan ganda apakah dua-duanya muncul. Kalau muncul ya kita tinggal baca konteksnya. Jadi kalau kita menjawab, itu jangan langsung menjawab. Juga kita baca dalam satu konteks kalimat itu. Kalau kita baca di sini, this statistik ini are known, dikenal sebagai Dow Jones Average. Mereka are based on, diambil dari select group of stock and bond. Karena di sini ada dua kata yaitu average, ada nggak average di sini? Oh nggak ada ya. Adanya cuma statistik ini. Nah, stock and bond ini adanya berada di sini nih. Setelahnya malah. Ini kan D. Setelahnya berarti yang C itu nggak usah dijawab. For different types. Kalau for different types berada di mana ini? Nah, mana ini? For different types. Nggak ada kan? Keempat, baris keempat. Keempat. Composed of four different types. Oh iya. The Dow Jones Nah ya ini kan berada setelahnya kan? For different setelahnya. type. Iya. Berarti kan C sama D kita eliminasi. Kalau untuk yang A sama B, bedanya yang paling dekat kan di statistik ini karena di kalimat sebelumnya. Kalau untuk business days itu di kalimat sebelumnya lagi. Kalau kita lihat konteks di sini, kalau statistik kan diambil dari sebuah selected group kan. Berarti yang tepat D ini menggantikan yang B di statistik. Gitu. Berarti cari pronounnya, baca kalimat sebelumnya, fokus di mana? Di subjek ataupun di objek. Setelah itu baca lengkapnya kalau kita sudah ganti dengan kata benda yang ada di pilihan ganda. Selanjutnya the pronoun it di baris ke-8 itu enggak di in mana. Nah, pronoun it ini ada 5, nomor 5. Tadi 8 tambah 1 tambah 3, 1, 2, 3. Nah, ini it. It is Iya. It is often used. Ini sering digunakan oleh investor kan. Nah, kita baca kalimat sebelumnya di sini kan. Kalimat sebelumnya ini kan. Nah, tuh. Probably the average that is the most commonly used is the industrial average. Ya, ini. It sering digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada investor. Itu kan menggantikan benda ya. Kalau investor adalah orang. Selain itu investor berada setelahnya. Jadi nggak mungkin. Terus selanjutnya ada the state of the stock market. Kalau the state of the stock market berada di mana ini? Ini nih ya. Stock market di tengah terakhir. kan.
terakhir. Nah, ini Oh, juga juga nggak ada. bisa. Iya, ini juga nggak bisa. Investment, investment berada di mana? Di terakhir juga kan. Berarti karena yang B, C, dan D ini berada setelahnya penggantinya, berarti kita nggak ikut sertakan. Nah, sisanya kan tinggal the industrial average. Nah, ini kalau kita lihat di sini, probably average yang sering digunakan adalah industrial average. Industrial average sering digunakan. Nah, jadi kita bisa lihat juga konteks kalimat lengkapnya kalau misal kita sudah mengetahui apa jawabannya, tinggal masukkan di sini. Terus berikutnya, terakhir untuk tipe pertanyaan di bagian reading adalah kosakata. Di kosakata ini juga termasuk salah satu yang agak-agak 50-50 sih, kadang mudah, kadang sulit. Tapi kalau dari yang sudah-sudah, untuk kosakatanya memang kosakatanya masih seputar intermediate. Kita nggak ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Tapi seringnya tahu karena kosakatanya nggak begitu sulit. Untuk pertanyaan kosakata itu ada beberapa hal. What is the meaning of? What is the truth about? Misalkan, apalagi misalkan big is close meaning, is close to. Untuk pertanyaan kosakata, kalau misal kita nggak tahu jawabannya, kadang ada clue. Clue itu adalah apa ya, bantuan untuk menjawab pertanyaan ketika kita nggak mengetahui apa maksudnya ataupun apa artinya. Clue yang bisa digunakan itu bisa berupa tiga. Yang pertama adalah koma, kedua parentis, yang ketiga dash. Kalau ini adalah termasuk clue yang jenis tanda baca. Tanda baca yang bisa digunakan untuk clue ada tiga itu. Yang berikutnya bisa berupa restatement. Restatement itu pengulangan kembali, tapi dengan kata yang beda. Maksudnya sama. Yang terakhir itu bisa menggunakan pemberian contoh. Kalau untuk memberikan contoh dengan kata such as, for example, dan lain-lain. Jadi kita harus hafal dulu itu untuk yang clue, jenis yang mana. Kalau parentis itu ya tanda kurung ya, parentis. Kalau dash itu ya dash strip. Bagaimana cara menjawab? Cara menjawabnya yang pertama adalah temukan dulu kosakata yang ada di dalam teks. Kalau sudah ketemu, kita lihat setelah kosakata tersebut apakah ada salah satu clue yang muncul. Kalau misalkan ada, tinggal kita lihat kata setelah clue-nya itu apa. Jadi jawabannya itu berada setelah clue. Kita lihat contohnya. In behaviorism, in line 2, a psychologist is concerned with. Jadi pertanyaannya kosakata behaviorism itu sinonimnya apa? Berarti kita lihat di sini, cari dulu behaviorism. Kita lihat ke belakang. Oh, di sini ada koma. Jadi koma itu termasuk salah satu clue tanda baca. Ini. Maka jawabannya adalah setelah koma ini, which is observable. Kita lihat pilihan ganda. Nah, jadi yang tepat jawabannya yang C, observable action. Selanjutnya number 2, what is the positive reinforcement? Cari positive reinforcement. Setelahnya ada kata-kata such as, ini juga termasuk clue. Maka kita lihat setelahnya positive reinforcement seperti price, pujian, food, makanan, uang, karena melakukan hal-hal yang baik. Kira-kira kalau kita melakukan hal baik, kita dikasih uang, dikasih pujian, itu maksudnya apa? Yang pertama adalah gift, hadiah, penghargaan, bribe. Bribe itu apa ya? Hukuman kalau nggak salah. Bribe. Terus yang berikutnya adalah penalty. Nah, kira-kira yang mendekati yang mana ini? Ya, Kira-kira oke. yang Oke. give. Apa ya ya? Give itu hadiah. Reward, Oh, reward Kak reward. Vino. Reward ya.
Kalau gift itu kan hadiah, kita nggak harus ngapa-ngapain kan, kayak misalkan ulang tahun kan. Kalau Mala ulang tahun dikasih hadiah kan nggak harus apa namanya ranking satu kan, nggak harus kan. Kalau reward penghargaan itu lebih kayak kita apa ingin memberikan sebuah pujian lah, karena apa, karena melakukan sesuatu hal itu bisa kita kasih ke orang karena apa, karena udah meraih sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi yang nomor dua yang tepat itu adalah reward. Terus yang nomor tiga, what is the negative reinforcement? Negative reinforcement itu setelahnya ada kata or juga termasuk clue, maka jawabannya ya sudah jelas itu punishment. Selesai ya untuk materi reading. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Kira-kira bagaimana Bu kesimpulannya kalau mengerjakan reading? Kalau lihat sinau bareng kayak gini sih, rasanya itu kayak mudeng, Mas. Ya, Tapi nanti kalau aslinya. dilepas, heeh, terus tambah Nah, eee, grogi gitu, tambah ya, lihat cetikannya jalan terus, ya, ya. itu apalagi kalau yang Asep Asep itu ya, yang Nah, punya UGM itu, ya, ketemunya itu sepertinya reading-nya tuh panjang-panjang ya, banget ya, dan banyak banget. Kelihatannya, waduh, inget kayak gitu sampai dulu pernah juga, sampai tak hitungin loh, baris 1, 2, 3 itu karena nggak ada apa, ini lain pembantu, yang bantuan itu kan sebelah kiri ada nah, ya, iya, baris ke-5, 10, 15 tuh pernah satu halaman full nggak ada. sampai 20-an baris saya ngitungin, 1, 2, 3 kayak gitu. Hmm. Ini screen-nya kelihatan apa enggak? Kelihatan Lenovo. Lenovo. Iya. Ini kan ada reading. Ini adalah contoh reading test TOEFL seperti ini. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Nah, Nah, ini contohnya yang nggak ada baris keberapa-berapa, baris-baris ini berapa? contohnya. Oh, jadi saya mau ngitungi loh, 1, Iya. 15, terus aku ngitungi dari Nah, atas, ngitung layarnya, nah, iya. karena kan online. Iya. Kalau kita lihat topiknya di situ kan topiknya memang tentang history-history dan history-history di Amerika atau ya materi-materi perkuliahan lah di situ. Itu yang dibahas di Amerika. In the United States, some people wish to preserve old building for historical value. Itu kan termasuk contohnya kan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Sejarah. Oh iya ya, ini Begini. kiri dan kanan masih nggak Nah, hilang ya. iya. Nanti yang berubah pertanyaannya ya. Pertanyaan. Jadi Iya, kalau ya. kalau sudah klik seperti ini, klik. Nah, nanti kalau sudah tinggal klik next. Gitu Next. aja. Ya, tapi kalau misalkan kita agak ragu jawab yang nomor berapa, kita bisa tanda ini mark for review, diklik aja ini. Ya udah dijawab, cuma masih nanti kita mau ulang lagi lah, gitu, diklik review. Gitu. Nah, ini kan ada tombol mark for review seperti ini. Mm-mm. Nah, ini ada kembali kalau yang tadi misalkan belum kebaca atau apa, ini next. Kalau sudah jawab tinggal yang mana. Nah, ini kan pertanyaan tadi kan, what does the passage might be discussed? Kita bisa baca-baca dulu pilihan gandanya. The role of tourism in preservation of historic place, the preservation of historic Williamsburg, the benefit of preserving historic building, the cost of preserving historic place. Nah, kita lihat di sini. Nah, tinggal kita cari pilihan ganda yang terlalu spesifik karena kan untuk ide utama kan mencakup apa yang ada di dalam teks ini. Tapi biasanya kita temukan di awal-awal baris seperti ini. Nah,
gitu kan. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan. Bu ini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau sinonim-sinonim kayak gitu berarti harus hafal artinya ya, Mister? Ya, dikit-dikit hafal artinya. Nah, ini contoh pertanyaan kosakata seperti ini nih. The word responsibility is close in meaning to. Kalau responsibility kan nggak begitu asing kan? Ya enggak. Kita tinggal lihat pilihan gandanya aja yang kita pernah tahu itu yang mana. Opinion apa ya, responsibility, respon itu kan termasuk, responsibility kan tanggung jawab kan. Opinion masa artinya opinion ya. Goal itu artinya tujuan. Nah, kalau kita tahu pilihan ganda yang di situ artinya, kalau bukan termasuk atau mendekati artinya ya tinggal hilangkan aja, eliminasi, biar apa, biar lebih mudah untuk menentukan yang mana. Seperti itu, based on information culture kecuali kayak gitu aja. Itu. Which of line is not mentioned in the passage as benefit bla bla bla, kayak tadi lah, pertanyaan-pertanyaannya sama. Gimana kira-kira, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada. Gak ada ya, tinggal kita tanya review ya, latihan-latihan. Kalau untuk yang pertanyaan grammar seperti ini nih, jadi nanti seperti ini aja, tinggal klik aja A B C D gitu, tinggal klik 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 aja ya, sama seperti yang sudah kita pelajari, tinggal apa namanya, terbiasa. Kalau biasanya kan kalau kayak gini nih, apa namanya, kalau nggak biasa kita latihan itu juga mempengaruhi. Kalau tes beda sama kalau kita latihan. Kalau tes ya ada perasaan-perasaan takut ya, ada nervous, itu yang biasanya memecahkan konsentrasi kita. Biar nggak nervous ya sering latihan seperti ini kan, kalau udah kebiasaan latihan ya kan sedikit membantu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk kelas kita.